Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai materi pengaruh budaya dan pandangan terhadap kesehatan mental. Sebelum masuk pada materi pengaruh budaya dan pandangan terhadap kesehatan mental, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang beranggotakan Bariah Ababil, Naila Putri Nur Hafizah, Shelin Dwi Agustin, dan Korira Asabira Albina. Berikut ini adalah daftar isi dari materi-materi yang telah kelompok kami sajikan. Apa sih pengaruh budaya terhadap kesehatan mental? Jadi, hubungan yang terjadi antara kesehatan mental dengan faktor budaya telah disampaikan oleh Wells pada tahun 1963. Di antaranya adalah terdapat kebudayaan yang saling mempengaruhi dan mencegah terjadinya kesehatan mental. Kemudian, berbagai jenis gangguan mental yang terjadi karena sebab kultural atau budaya. Dan adanya upaya meningkatkan serta mencegah gangguan mental dari pemahaman budaya. Budaya juga mempengaruhi bentuk-bentuk pengobatan yang ditujukan ke gangguan mental itu sendiri. Marcella pada tahun 1982 mengatakan bahwa banyak terdapat penelitian-penelitian dalam ilmu psikiatri dan psikologi yang bias sebab tidak memperdulikan faktor kebudayaannya. Konsep kesehatan mental dalam model Barat dan Timur. Dalam model Barat, konsep kesehatan mental pada hakikatnya tidak terlalu memperdulikan upaya dalam mencari kesamaan antara manusia dengan makrokromosomnya. Konsep kesehatan mental bagian Barat lebih menganalisa segala sesuatu secara alamiah. Dalam model Timur, konsep Timur lebih difokuskan pada kekerasan, tidak memisahkan antara mind and body, seperti konsep Barat, dan tidak memiliki fragmentarus dan tidak analitis. Namun, kelemahannya sulit ditarik operasionalisasi dan gambaran konsepnya, sehingga hal ini tidak memicu usaha-usaha psikoterapis. Model-model kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu model Barat dan model Timur. Siswanto pada tahun 2007 mengungkapkan beberapa model kesehatan menurut dunia Barat, yaitu model-model tersebut adalah model biomedis atau model medis, selanjutnya model psikiatris dan model psikomatis. Dalam model biomedis, penyakit dan kesehatan semata-mata terjadi dengan tubuh saja. Sedangkan model psikiatris adalah model yang berdasarkan pada pencarian bukti-bukti fisik dari suatu penyakit dan penggunaan terapi secara fisik seperti obat-obatan dan pembedahan untuk mengoreksi abnormalitas. Menurut model psikomatis, penyakit berkembang melalui saling keterkaitan yang berkesinambungan antara faktor fisik dengan faktor mental yang saling memperkuat satu sama lain melalui jaringan yang kompleks. Selanjutnya, model kesehatan Timur. Menurut Siswanto, pada tahun 2007, model kesehatan Timur bersifat holistik. Holistik berasal dari kata holisme, yang mana dalam dunia kedokteran dibagi menjadi dua, yaitu pengertian holisme dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Di dunia Barat, seseorang berperan mengobati pasien dibedakan menjadi dokter dan psikologis. Yusuf pada tahun 1990, dalam Siswanto pada tahun 2007, peran dokter dalam hal ini bertugas mengobati penyakit fisik, sedangkan psikolog bertugas mengobati penyakit psikis atau kejiwaan. Sedangkan dalam sistem pengobatan Timur, penyembuhan biasanya dilakukan oleh tokoh setempat seperti pendeta atau imam. Pengobatannya tidak hanya dalam segi fisik namun menyeluruh, meliputi mental, moral, dan spiritual. Penyebab gangguan atau penyakit mental dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis atau disebut juga gangguan mental organik, antara lain gangguan pada fungsi sel saraf di otak, infeksi, misalnya akibat bakteri Streptococcus, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga, penyalahgunaan nafsa seperti heroin dan kokain dalam jangka panjang, lalu yang terakhir ada kekurangan gizi. Lalu selanjutnya faktor psikologis, yaitu peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan,
Yang terakhir ada perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Contoh gangguan atau penyakit mental. Yang pertama ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih, berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Lalu selanjutnya ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan perkiraannya sendiri. Konsep kesehatan mental. Yang pertama, sehat mental karena tidak mengalami gangguan mental. Orang yang mentalnya sehat adalah orang yang bertahan terhadap sakit jiwa atau terbebas dari sakit dan gangguan jiwa. Pengertian ini bersifat dikomotis, bahwa orang yang berada dalam keadaan sakit atau sehat psikisnya. Sehat jika tidak terdapat sedikit pun gangguan psikis, dan jika ada gangguan psikis, maka dapat diklarifikasikan sebagai orang sakit. Yang kedua, sehat mental jika tidak sakit adanya stereosor. Seseorang yang sehat mentalnya adalah orang yang dapat menahan diri untuk tidak jatuh akibat stereosor. Seseorang yang tidak sakit pun, meskipun mengalami tekanan-tekanan, maka dianggap orang yang sehat. Pengertian ini menekankan pada kemampuan individual merespon lingkungannya. Yang ketiga, sehat mental jika sejalan dan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. Individu yang sehat mentalnya jika terbebas dari gejala psikiatris, dan individu tersebut berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosialnya. Seseorang yang dikatakan sehat mental jika sesuai dengan kapasitas diri dan hidup selaras dengan lingkungannya. Yang keempat, sehat mental karena tumbuh dan kembang secara positif. Kesehatan mental merupakan orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian dan berpartisipasi memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budaya. Kemudian ada teoritik pandangan tentang kesehatan mental. Yang pertama ada teori psikodinamik. Teori ini menjelaskan bahwa individu yang memiliki mental sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ego strength. Menurut Freud, ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur id dan superegonya, sehingga ekspresi primitif id-nya berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego yang secara berlebihan. Yang kedua ada creative self menurut Jung dan Adler. Jung dan Adler mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat merupakan self yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. Adler juga menambahkan bahwa individu haruslah menyadari ketidaksempurnaan dirinya dan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengimbangi kekurangannya tersebut. Dan yang terakhir, memiliki hasil yang positif dalam setiap tahapan interaksinya dengan lingkungan sosial menurut Erikson. Setiap keberhasilan dalam tiap tahap psikososial yang diungkap Erikson memberikan kontribusi pada individu yang sehat kepribadiannya. Lalu selanjutnya ada teori trait atau teori pensifatan. Teori pensifatan ini memiliki asumsi bahwa faktor herediter mempengaruhi mental seseorang. Adapun bentuk-bentuk penyesuaian dalam perspektif teori trait dicontohkan sebagai mereka yang mampu mencari jenis pekerjaan dan aktivitas sosial yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Teori yang ketiga ada teori belajar. Mental yang sehat diartikan sebagai kemampuan individu untuk berperilaku adaptif, yaitu perilaku individu yang tepat menurut lingkungan dalam proses belajarnya dan menghasilkan reinforcement. Teori sosial kognitif mengungkapkan bahwa individu dengan mental yang sehat adalah mereka yang memiliki variabel-variabel seperti banyak melakukan proses belajar pengamatan, mempelajari kompetensi keterampilan tertentu, akurat dalam melakukan pengkodean situasi tertentu, akurat dalam memiliki efikasi diri yang positif, dapat mengekspresikan emosi dengan baik, serta memiliki sistem regulasi diri yang efisien. Selanjutnya ada teori eksistensi humanistik.
Pembahasan mental yang sehat adalah fungsi dari individu yang sehat secara psikologis. Adapun karakteristiknya seperti mengalami hidup saat ini dan masa yang akan datang, terbuka terhadap pengalaman baru, mengekspresikan ide dan perasaannya, terlibat dalam aktivitas yang bermakna seperti memiliki perasaan yang bermakna, serta mengalami pengalaman puncak. Mampu membuat perubahan besar dalam hidupnya sehingga memiliki cara dalam menginterpretasikan pengalaman, berjuang menuju tujuan baru dan bertindak dengan bebas. Yang terakhir, saya adalah saya, yaitu memiliki dari cara sendiri untuk membangun peristiwa dan memahami konsekuensi atau resiko sehingga dapat mengantisipasi dan mengendalikan situasi tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi mengenai pengaruh budaya dan pandangan terhadap kesehatan mental yaitu penyakit mental merupakan jenis gangguan mental yang memiliki ciri-ciri serta pengobatan yang tentunya berbeda-beda. Budaya mempengaruhi bentuk pengobatan yang ditujukan pada gangguan mental itu sendiri. Dalam model kesehatan Barat dan Timur mengungkapkan bahwa konsep sehat dan sakit antara dunia Barat dan Timur ternyata memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pandangan Barat dan Timur klasik bukanlah sesuatu yang harus dibenturkan. Dua pandangan ini saling melengkapi karena kesehatan bukan hanya berkaitan dengan kondisi fisik seseorang individu saja. Dengan mulai bertemunya penyembuhan model Barat dan Timur ini, pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan diharapkan dapat dilakukan secara lebih utuh dan menyeluruh dari segala aspeknya tanpa timbul rasa saling bertentangan karena satu sama lain bersifat saling melengkapi.